Selamat malam. Selamat malam untuk kamu yang saat ini sedang dalam perjalanan pulang. Hati-hati ya. Selamat malam juga untuk kamu yang saat ini masih melakukan kegiatan atau aktivitas yang belum terselesaikan. Semangat. Selamat malam juga untuk kamu yang saat ini sedang bersiap-siap untuk tidur menuju kasur, atau bahkan dari tadi kamu sudah rebahan di kasur dan siap untuk memejamkan mata. Pada malam kali ini, podcast Waktunya Baper siap untuk menemani malamnya kamu, menemani waktu sebelum tidurnya kamu, di mana Waktunya Baper ini adalah tentang perasaan yang mungkin juga kamu pernah merasakan. Rasanya udah lama banget ya Ica gak update podcast, karena emang kemarin-kemarin tuh sibuk banget, banyak kegiatan, yang mana itu di kampus tuh bener-bener berangkat gelap, pulang gelap. Jadi bener-bener capek. Ketika nyampe rumah bener-bener gak kepikiran untuk mikirin konten podcast. Yang ada pengen cepet-cepet tidur, pengen cepet-cepet istirahat karena emang secapek itu. Dan sekarang alhamdulillah kegiatannya secara perlahan mulai beres. Yay. Dan Ica bermain lagi dengan yang namanya podcast. Oke, langsung aja ya. Untuk podcast Waktunya Baper di malam kali ini, kita akan membahas mengenai lelah dengan yang salah. Ica pun sempat polling di Instagram. Ternyata banyak teman-teman di Instagram Ica yang pernah mengalami yang namanya lelah dengan yang salah. Maksudnya lelah dengan yang salah di sini adalah ketika kamu memulai cinta atau cerita yang baru, yang dikira cinta itu obat dari rasa sakit kemarin, ternyata malah sama aja. Sama-sama memberi luka. Bahkan bisa jadi penyakitnya malah semakin parah. Dan itu tuh berturut-turut terjadinya, lagi dan lagi. Ketika kamu sangka dia menjadi obat penawar dari sebelumnya, ternyata sama-sama memberi luka. Dan itu yang bikin kamu lelah. Lelah dengan yang salah, lelah dengan yang dikira tadinya searah. Ada juga lelah dengan yang salah di sini adalah lelah menghadapi dia yang terus-menerus melakukan kesalahan, lagi dan lagi, di mana posisinya kamu harus selalu yang mengerti dan memahami. Bertahan dengan yang namanya kesabaran. Ingin lepas, tapi hati belum siap. Untuk kamu yang pernah dihadapi dengan yang namanya lelah dengan yang salah, pasti setelah disakiti berulang kali, justru membuat kamu takut untuk tersakiti lagi. Ada rasa takut yang menghantui di saat ingin percaya, ingin lagi memulai, ingin membuka hati kembali. Selalu takut mencintai orang yang salah. Takutnya tuh dapat sorot apa orang yang salah lagi gitu. Karena tidak mudah untuk menyembuhkan luka hati yang telah tersakiti berulang kali. Sudah merasa lelah karena meski sudah mencintai dengan kesungguhan hati, namun tetap aja ujungnya selalu disakiti. Jadi kekecewaan yang kamu dapetin itu pasti membuat kamu takut untuk membuka hati kepada seseorang. Rasa sakit yang kamu dapetin itu bikin kamu sulit untuk percaya sama seseorang yang datang menawarkan seolah menawarkan kebahagiaan. Banyak yang datang menawarkan kebahagiaan, serta yang datang seolah-olah menjanjikan. Kedatangannya sangat meyakinkan, namun terkadang setelah diberi kepercayaan, justru tidak sesuai dengan ekspektasi kamu. Tidak seperti apa yang dibayangkan. Ketika sudah diberi kepercayaan, justru memberikan rasa sakit dan kekecewaan, lagi dan lagi. Dan emang gak mudah gitu untuk menyembuhkan luka setelah pengkhianatan. Itu sebabnya pasti kamu ingin lebih berhati-hati pada siapapun yang datang. Setelah merasa lelah dengan semua kekecewaan dan luka hati yang mendalam, emang waktunya kamu harus lebih berhati-hati pada siapapun yang ingin datang mengetuk hati dan yang ingin mendapatkan kepercayaan. Tidak ingin trauma, hanya saja sudah benar-benar merasa lelah dengan yang namanya rasa sakit dan kecewa, itu pasti. Dan bukan trauma dan tidak
membutuhkan cinta ketika kamu emang lebih memilih untuk rehat. Ada masanya kamu rehat dan sendiri, pasti males gitu untuk ketika harus menjatuhkan hati pada orang yang salah lagi dan lagi. Jadi ada fase dimana pasti kamu memilih untuk lebih baik sendiri dulu daripada harus bersama dengan orang yang salah dan akhirnya kamu sendiri yang tersakiti. Lebih baik hati-hati, karena semakin berhati-hati maka kamu akan semakin jauh dengan yang namanya rasa sakit. Benar-benar tidak ingin merasakan sakit hati lagi dan segera ingin bertemu dengan seseorang yang tepat agar tidak selalu merasakan yang namanya sakit hati. Ketika kamu memilih rehat gitu ya dari yang salah, bukan berarti emang tidak ingin bahagia, cuma pasti gak mau melalui fase setelah tersakiti. Untuk menyembuhkannya hati pun bukan hanya butuh beberapa hari. Jadi emang wajar sih, Ica mewajarkan gitu ketika seorang rehat dari kesakitan tuh memilih sendiri setelah merasakan patah hati, karena nyatanya memilih sendiri itu bukan tidak ingin merasakan cinta ataupun trauma, cuman ya ingin menghindar dari rasa sakit yang tidak diinginkan. Sekali patah hati dan terluka, maka akan sangat sulit untuk menyembuhkan luka yang sudah didapatkan gitu. Ya begitulah lelah dengan yang salah, berulang kali tersakiti lagi. Yang dikiranya obat ternyata sama aja dengan luka sebelumnya gitu, bahkan bisa menjadi lebih parah. Oke, dari sini ternyata ada yang mau berbagi kisahnya perihal lelah dengan yang salah di sini. Ini Ica mau ngucapin terima kasih ya buat teman-teman yang udah berbagi cerita. Dan ini Ica akan menceritakan seorang aja. Ini kita sebut saja namanya Lisa. Kebetulan Lisa ini panjang banget ya. Panjang banget, meskipun cuma dari seorang, nih panjang banget ceritanya. Kita sebut saja Lisa karena Lisa sendiri namanya pengen disamarin. Dan makasih ya BTW Lisa udah mau berbagi ceritanya di waktunya baper, di podcast waktunya baper. Oke, langsung aja. Jadi Lisa di sini merupakan mahasiswa baru ya. Ya di sini keterangannya mahasiswa baru, dimana dia ini ingin melakukan tes ujian mandiri di kampus tersebut. Dan kebetulan kampus tersebut itu ada mantannya. Oke, mantan di SMA dan ketemu lagi ketika dia mau ujian. Oke, berarti kakak tingkat ya jatuhnya ya, mau ujian. Dan di sana posisinya Lisa di tempat baru, benar-benar belum ada kenalan satupun. Dengan terpaksa Lisa di sini menghubungi lagi mantannya, karena dia benar-benar bingung, gak tahu tempat apa-apa dan juga belum punya teman siapa-siapa. Dan di sana Lisa posisinya lagi cari tempat penginapan untuk besoknya ujian, karena kebetulan si Lisa ini kebagian ujiannya pagi banget. Jadi dia harus nginep, minta bantuan ke mantannya ini. Kita sebut saja mantannya Diki ya, kita sebut saja Diki. Oke, dari situ itu dengan terpaksa, karena Lisa ini di sini dengan terpaksa saya menghubungi mantan lagi. Dan ternyata Lisa ini keterima di kampus tersebut, otomatis langsung satu kampus sama mantannya, sama si Diki ini. Cuman emang posisinya Diki dan Lisa ini tidak satu jurusan atau juga nggak satu fakultas. Cuman dari kejadian di situ, pertama di situ Lisa dan Diki mulai dekat lagi. Apalagi di sini posisinya Lisa emang terakhir pacaran sama Diki dan Diki pun gitu terakhir pacaran sama Lisa. Emang berarti ini mereka baru-baru putus ya, terbilang baru-baru putus. Dari sana mulai dekat lagi, cari makan bareng. Ketika Lisa nggak tahu tempat, dianterin gitu ya sama si Diki, apa-apa bareng lagi. Dan singkat cerita, suatu hari si Diki ini mulai ngajak makan malam keluar, makan bareng sama Lisa. Dan lagi makan, tiba-tiba Diki nanya ke Lisa, Lisa sekarang lagi dekat sama siapa? Lisa pun otomatis sebagai cewek dia agak sedikit GR ketika ditanya seperti itu, karena emang sebelum-sebelumnya itu mereka tiap hari benar-benar kontekan terus, apalagi baru putus, ada rasa yang mulai sedikit demi sedikit mulai tumbuh lagi. Dengan pedenya Lisa kayak ngejawab, lagi gak deket sama siapa-siapa kok, kenapa emang? Kemudian Diki ngejawab,
inget gak waktu kita putus? Kalau kita lagi dekat sama seseorang, kita harus cerita. Dan sekarang Diki lagi dekat sama cewek, lagi PDKT sama cewek. Oke, Lisa ternyata dia udah GR duluan. Yang dikiranya ada apa-apa, yang emang pikir Lisa si Diki ini mulai ada rasa lagi, ternyata dia bilang si Diki ini PDKT sama cewek. Sebagai ingin mencoba menjadi pendengar yang baik, Lisa pun menjawab, oh gitu, sama siapa, orang mana, jurusan mana, udah berapa lama PDKT-nya? Dan ternyata Diki ngejawab PDKT-nya udah lama, sekitar sebulan atau 2 bulanan. Oke, sekitar sebulan dan 2 bulanan. Dan ternyata si cewek yang di PDKT-in sama si Diki ini adalah teman sejurusan sama Diki. Oke, Lisa di sana langsung berpikir kayak, oke, berarti kemarin-kemarin lagi bareng-bareng, lagi PDKT dong sama cewek. Dan di sini pun Diki bilang, makanya setiap kita bareng aku agak deg-deg karena takut ketahuan sama dia atau sama temennya dia. Jadi kenapa aku kalau misalkan bonceng kamu selalu tutupin pakai kupluk. Aduh, sumpah ya ampun. Oke, sip. Oke, di sana mereka mulai curhat ya, si Diki ini intinya mulai curhat. Dan ketika beres makan, dan di sana pun si Lisa menurunkan ekspektasi dia terhadap mantannya setelah tahu ternyata si Diki ini lagi PDKT sama cewek. Dan ketika pulang, tiba-tiba si Diki ini ngasih coklat ke Lisa. Lis, ini buat kamu. Terus Lisa kayak aneh lah, PDKT-nya sama siapa, ngasih coklatnya sama siapa gitu kan. Di situ Lisa nerima coklat lah, kok buat Lisa. Terus si Diki ngejawab, iya sengaja waktu liburan tiba-tiba keinget Lisa, jadi bawain coklat buat Lisa. Ya ampun, ini cowok emang ya. Lagi PDKT ngasih coklat ke mantan lagi ya posisinya. Oke, di sana posisinya Lisa nerima coklatnya. Dan mulai dari situ Lisa agak meminimalisir untuk apa-apa ke mantannya. Tapi di sini mantannya yang terus ngehubungin dan si mantan ini kode ternyata dia bentar lagi ulang tahun. Oke, di situ Lisa posisinya melemparkan ketika di kode bentar lagi ulang tahun, melemparkan pernyataan dengan, loh kok kodenya ke Lisa sih? Kan sekarang lagi PDKT sama cewek lain. Dan ternyata si Diki ini ngejawabnya, nggak akan jadi nerusin PDKT-nya, mau sendiri dulu aja. Dari sana mereka mulai intens lagi deket antara Diki dan si Lisa ini. Apalagi kan Lisa taunya emang Diki nggak akan lanjut PDKT-nya, jadi dia emang lebih memilih sendiri dulu aja. Mereka semakin deket, mulai ada lagi benih-benih yang mulai muncul. Dan ketika H-1 sebelum ulang tahunnya Diki sempat mengutarakan perasaan terhadap Lisa, dimana Diki mengakui Lisa ini emang mantan yang emang tidak tergantikan. Aduh, sebel deh cowok emang ya. Dan dimana intinya si Diki ini mengutarakan perasaannya terhadap Lisa, bahkan nge-pop, masih ada foto Lisa di dompetnya Diki. Terus juga sorry salah baca, pop. Ternyata si Diki ini juga nge-pop barang-barang pemberian ketika jadian masih disimpan. Ya dari sana Lisa mulai mikir, oke, kayaknya emang harus disurprisein deh, karena kan posisinya si Diki ini lagi nggak PDKT lagi sama siapa-siapa dan emang deketnya sama Lisa. Akhirnya Lisa memutuskan mau ngasih surprise ya buat si Diki ini. Keesokan harinya setelah beres kuliah, Lisa mempersiapkan untuk surprise-nya si Diki ini. Dan ternyata Diki posisinya lagi ada di restoran sama teman-teman jurusannya, sedangkan Lisa deketnya sama teman-teman kosan. Jadi beda teman kosan sama teman jurusannya Diki ini beda. Nah, Lisa ternyata udah nunggu sampai malam si Diki ini belum pulang. Akhirnya Lisa memutuskan dari kosannya langsung menuju kosannya Diki. Dan ternyata emang Diki belum pulang. Akhirnya Lisa menyerah untuk nunggu. Akhirnya si kadonya disimpan di depan kamarnya Diki. Nitip ke temen kosannya, ini nitip ada kado dari aku,
apa ini tulisannya, oke, kado dari aku, simpan aja di depan pintu kamarnya Diki. Ketika itu Lisa balik lagi ke kosan, posisinya itu jalan dan emang kosannya jauh, gak ada kendaraan, bela-belain katanya. Dan ketika nyampe di kosan, nyampe di kamar, Lisa dapet chat dari temannya. Tiba-tiba temannya mengirimkan foto, dimana itu fotonya adalah foto Diki yang ternyata bareng sama cewek yang pernah diceritain, yaitu cewek yang di PDKT-in sama Diki, dan mereka jadian di sana juga. Karena berserta captionnya pun mereka jadian di sana. Lisa benar-benar kaget, campur aduk iya, karena sebelum-sebelumnya Diki kasih tahu ke Lisa nggak akan jadian sama cewek itu, dan dia nggak akan lanjutin PDKT. Dan ditambah lagi si Diki ini posisinya udah mengutarakan perasaan terhadap Lisa baru juga kemarin. Tapi ternyata keesokan harinya ketika ulang tahun, ternyata Diki malah jadian sama cewek itu. Oke, rasanya Lisa ingin balik lagi ke kosannya si Diki buat ngambil kado, apalagi kadonya posisinya emang kode dari Diki pengen kadonya itu. Dan akhirnya pun Lisa membelikan apa yang dikodekan sama si Diki. Cuma mau ngambil rasanya malas karena emang posisinya jauh banget kosannya. Oke, sabar Lisa. Isi aja nih sebagai yang baca ini kayak, ya ampun nih cowok, apa maksudnya gitu kan? Udah ngutarain perasaan ke Lisa, terus juga foto-fotoin masih ada fotonya Lisa di dompetnya, terus barang pemberian Lisa masih difotoin, dikirimin ke Lisa, kayak maksudnya apa gitu. Ditambah lagi bilangnya tuh gak akan jadian dulu, mau sendiri aja, gak akan lanjutin PDKT. Ica kesel sih kalau jadi Lisa, wajar. Oke Lisa, sabar. Oke, ini masih ada lanjutannya. Dan kata Lisa sendiri, setelah itu beberapa kemudian ada notif dari Diki, Lisa makasih ya kadonya. Oke, berarti ini Diki pastinya udah pulang ya. Terus Lisa balas, oh iya sama-sama, cie jadian. Oke, ini kayaknya agak nyindir gak sih Lis? Aku mikirnya, Ica mikirnya ini kayaknya nyindir deh, cie jadian. Kan bilangnya gak akan jadian kan si Diki bilang sebelumnya. Terus Diki ngebalas dengan keselnya Lisa. Si Diki cuma ngebalas, iya hehe. Udah, gitu doang. Sumpah. Ya, ini sumpah cowok watados banget. Gak ngerasa salah apa ya, gak inget gitu kemarin ngomong oke sabar Lis. Dan situ posisinya Lisa sakit hati. Setelah dari kejadian itu, timingnya pas banget posisinya. Itu kan Lisa mahasiswa baru, dimana dikelompokkan untuk orientasi dan dibimbing oleh cutting, yang dimana kebetulan cutting ini disukain sama si Lisa. Cuman sekedar kagum aja ya, biasalah mahasiswa baru nyari-nyari mata cutting yang seger. Jadi cuman hanya kagum aja, tanpa disangka ketika Lisa keluar di grup, si cutting ini kita sebut saja namanya siapa ya? Kita sebut saja namanya Bayu deh ya. Kita sebut saja namanya Bayu. Bayu ini nge-PC nge-personal chat langsung ya ke Lisa. Otomatis Lisa posisinya seneng banget karena gak disangka cuman yang sekedar kagum doang ke cutting secara good looking. Akhirnya si cutting ini ngechat, si Bayu ini ngechat, dan timingnya pas banget. Abis disakitin dari Diki, si Bayu ini datang. Posisinya emang mereka dekat, kayak PDKT, udah jalan-jalan kesana kemari, ke kampus bareng. Dan suatu ketika si Kak Bayu ini tiba-tiba ngilang, bener-bener ngilang. Gak ada hujan, gak ada angin, gak ada masalah apa-apa, tiba-tiba ngilang. Lisa pun nungguin, dan ternyata tiba-tiba grup orientasinya rame lagi. Ada temennya yang bilang di grupnya itu nge-mention si Bayu ini, cie Kak Bayu tadi bonceng siapa? Dari situ Lisa mulai mikir gak mungkin sama Lisa, karena posisinya mereka udah gak chat lagi, udah gak chatan lagi, udah gak, bener-bener gak ada kabar. Ternyata dapat kabar itu ketika itu ada yang nge-mention si Kak Bayu.
ternyata lagi boncengan sama cewek. Dan gak jauh dari situ Bayu ngechat lagi ke Lisa, dimana sifatnya dia benar-benar watados, kayak seakan-akan gak ada apa-apa dengan rayuannya. Dan tiba-tiba Lisa ngebalesnya, bukan ke Lisa kali, tapi cewek yang dibonceng tadi ngebonceng siapa. Akhirnya di sana mulai berantem, kata Lisa, layaknya seorang pacar, layaknya seorang yang benar-benar pacaran. Si cowoknya pun minta maaf, Kak Bayunya minta maaf, dan di sana Lisa posisinya lagi di kampus, udah ceritanya udah maafan tapi masih agak kesel. Di sini Lisa, cowoknya menawarkan mau dijemput gak pulangnya. Terus Lisa jawab gak usah, gak apa-apa. Ngerti gak sih? Gak usah, gak apa-apanya cewek itu berarti ada apa-apa. Ya gak usah, gak apa-apa ya, yakin nih gak usah dijemput, ya gak usah, gak apa-apa. Oke, cewek ya, gak apa-apa. Kamu kenapa? Gak apa-apa. Drama banget emangnya cewek. Ica padahal cewek ya. Oke, lanjut. Dari sana udah mulai jarang chat lagi. Dan dari sana Lisa udah mulai gak enak perasaan, udah ada feeling kayaknya ada yang gak beres. Dan ternyata Lisa cari tahu, biasa kalau cewek ngepoin, emang ini ya suka ngepoin ya, lebih dari FBI kalau ngepoin. Lisa cari tahu ternyata si Kak Bayu ini lagi ngedeketin ya, di angkatannya Lisa ini ngedeketin 3 cewek termasuk Lisa. Dan ketika Lisa cari tahu, hampir setiap fakultas ada mahasiswa baru yang dideketin sama si Kak Bayu. Oke. Fuckboy ini ya, baru ya. Oke, ini sumpah ini so ganteng banget deh ini si Kak Bayu, kayak gimana sih? Ya ampun, ini survei kayaknya ya. Dari situ emang Lisa benar-benar sakit hati karena emang cari tahu kebenarannya, ternyata emang bener-bener ngedeketin banyak mahasiswa baru, banyak maba. Dan tiba-tiba si Kak Bayu ini nge-PC lagi sekitar 2 mingguan setelah itu, dimana sifatnya lebih minta maaf. Lisa curiganya itu broadcast ke semua cewek yang dia deketin, karena itu panjang banget, bawa-bawa hadis dimana setiap manusia pasti ada kesalahan. Nabi Adam pun juga pernah melakukan kesalahan. Oke, sip. Oke, bawa hadis ya di cowok. Gak mau banget ngerasa ini ya, disalahkan gitu ya. Dan ketika itu Lisa langsung balas, hehe iya gak apa-apa. Dan Kak Bayu ngebalas, berarti kita clear ya. Oke, sesederhana itu. Oke, sip, ini cowok emang dasar fuckboy. Dan ternyata beberapa hari kemudian si Kak Bayu ini jadian dengan orang lain, dimana posisinya orang lain ini cewek di sini adalah mahasiswa baru juga. Oke, ternyata si Kak Bayu ini adalah fuckboy yang cari-cari mahasiswa baru. Oke, untuk kamu mahasiswa baru, jangan gampang baper sama cutting ya, hati-hati nih, takut kayak Kak Bayu. Ini bener-bener sih lelah dengan yang salahnya tuh bener. Yang dikiranya Kak Bayu ini adalah obat dari rasa sakit yang udah Diki kasih, ternyata Kak Bayu sama-sama aja ngasih luka. Oke, ini masih berlanjut ceritanya. Ternyata cerita dari Lisa masih berlanjut. Setelah dari situ ternyata ada mantan yang ngontekin Lisa lagi. Di sini mantannya bukan Diki, mantan yang berbeda. Oke, mantan yang berbeda. Kamu putus 1 tumbuh 1000 ya. Ini Lis lagi yang datangnya. Kebetulan mantannya ini mantan yang emang susah move on kan sama Lisa. Sebut saja namanya Rio. Oke, Rio. Jadi Rio ini adalah mantan yang emang paling susah untuk di move onin sama Lisa, dimana udah bikin tembok setinggi mungkin. Ketika di say hi doang, tiba-tiba hancur bangunannya, roboh dengan di say hi doang. Di sana posisinya lebih seperti teman curhat. Dan di sini Rio mengakui masih peduli dengan Lisa. Dan ketika itu ada perkataan yang bahwa si Rio ini pengen ngelindungin Lisa dari ketika Lisa di sini Lisa curhat lingkungan di kampusnya. Dan dengan si Rio tahu, Rio posisinya pengen banget
ada di dekat Lisa buat ngelindungin Lisa. Aduh, dasar cowok ya. Oke. Emang cowok gitu sih. Lisa cuman sayangnya jauh. Oke, berarti beda kampus ya ini antara si Rio dan Lisa ini, beda kampus. Setelah dari intens sebagai teman-teman curhat, gak lama kemudian, sekitar 2 minggu kemudian tiba-tiba ngedengar kabar bahwa si Rio ini jadian sama temen dekatnya Lisa. Oh, ini drama sekali. Benar-benar lelah dengan yang salah. Oke, Lis, aku salut, kamu kuat. Oke, ini benar-benar definisi lelah dengan yang salah sih. Timingnya tuh selalu pas ketika si Lisa sakit hati sama Bayu, si Rio datang. Yang dikiranya Rio ini adalah obat untuk Lisa, ternyata sama aja fuckboy. Ya ampun, dari situ Lisa benar-benar susah lagi untuk memulai cerita yang baru karena berdasarkan pengalaman jadi malas aja untuk mulai lagi cerita cinta yang baru, jadi lebih memilih untuk sendiri. Oke, benar sih, Ica mewajarkan kalau misalkan Lisa sulit untuk memulai cerita yang baru, susah lagi percaya sama orang karena gitu, berturut-turut gitu. Dari Diki, terus sakit hati sama Diki, Kak Bayu datang, ternyata Kak Bayu tuh sama aja. Rio datang, Rio juga sama aja, dan itu timingnya pas gitu loh, berturut-turut lagi. Aduh, bener sih Lis, jempol banget buat Lisa untuk menghadapi ini. Oke, ini untuk kamu yang sedang menghadapi atau pernah bertemu dengan yang namanya lelah dengan yang salah, dan juga untuk Lisa, pernah berjuang mati-matian untuk orang yang kamu cintai adalah hal yang wajar. Kamu gak usah menyesalinya gitu untuk saat ini. Semua orang yang jatuh cinta, mereka akan buta sehingga akan melakukan apapun demi orang yang dicintainya. Perjuangan kamu untuknya tidak perlu kamu sesali, karena pada saatnya tiba, kamu akan benar-benar dihargai oleh dia. Dia seseorang yang tepat yang Tuhan hadiahkan untuk kamu. Kemudian, bersyukur kamu sadar dia bukan orang yang tepat saat ini, bukan saat nanti kamu sudah menikah. Beruntung kamu bertemu dengan orang yang salah dan kalian berpisah. Bukan saatnya nanti kamu sudah menikah dan ternyata orang yang kamu nikahi bukanlah orang yang tepat untukmu. Semua hal selalu ada hikmah tersendiri di dalamnya, dan selalu ada hal yang harus kita syukuri di balik semua kejadian. Kemudian juga melakukan yang terbaik, namun tak dihargai di masa lalu gak apa-apa. Saatnya nanti kamu akan dihargai oleh dia yang layak untuk kamu. Tuhan memberitahu dia salah dengan cara mematahkan hati kamu. Jadi setiap kejadian itu emang pasti ada hikmahnya gitu. Dan berjuang dengan keras di masa lalu demi orang yang kamu cintai, namun pada akhirnya dia meninggalkan kamu, bukanlah hal yang harus kamu sesali. Justru dengan berjuang sekuat hati untuk cinta akan membuat kamu memang seseorang yang layak untuk diperjuangkan oleh orang yang tepat untuk kamu kelak nanti. Yang harus kamu lakukan adalah tetaplah berjuang meski kamu harus patah hati demi menemukan orang yang memang tepat untuk kamu. Kemudian juga dari lelah dengan yang salah di sini kamu bisa belajar. Pemikiran kamu makin luas dan kamu nanti akan semakin bijak gitu dalam memilih pasangan hidup. Kamu sudah patah hati, yang artinya kamu makin berpikir ulang untuk tidak lagi mempunyai hubungan dengan orang yang salah. Pengalaman akan mengajarkan kamu untuk tidak lagi memasuki kegagalan dalam kisah cinta kamu. Jadi kamu bisa mengubah hidup kamu menjadi lebih baik karena cinta yang salah akan mengajarkan kamu untuk menjalani hidup dengan tegar. Cinta yang salah akan sangat menyakiti hati kamu, tapi di balik itu, kamu belajar bagaimana untuk bersabar dalam hidup. Semua kenangan yang menyakitkan akan membuat kamu untuk tegar dan menghadapi hidup dengan kuat. Berterima kasihlah kepada masa lalu kita, berkatnya kamu bisa bertahan dan sekuat sekarang. Oke, untuk podcast waktu bapernya episode ini dicukupkan sekian. Gimana ini, udah ada yang tidur belum? Atau masih ada yang setia mendengarkan Ica? Intinya, jadikan pelajaran. Dan Ica mengucapkan selamat malam, mimpi indah ya. Sampai bertemu lagi di podcast
Waktunya Baper di episode selanjutnya.